Pemirsa, kali ini kita akan menelusuri proses meragat tuak yang ditekuni Ramson Siregar. Tuak merupakan jenis minuman beralkohol khas Indonesia. Umumnya minuman ini dikonsumsi masyarakat Batak di Sumatera Utara saat perayaan dan acara-acara khusus. Tuak sangat mudah didapat di lapo-lapo seperti di Siantar maupun di Simalungun. Nah, belakangan ramai disebut tuak dapat menjadi terapi untuk narkoba. Sebenarnya, adakah manfaat tuak sebagai salah satu produk yang mengandung alkohol? Berdasarkan bahan dasarnya, tuak ada beberapa jenis. Ada yang terbuat dari nira aren dan kelapa, dan ada juga merupakan hasil fermentasi buah-buahan dan beras. Rasanya pun cukup variatif, mulai dari tingkat manisnya rendah, tinggi sampai ada yang rasanya pahit. Itu bergantung pada penggunaan kadar gula pada proses fermentasi. Namun, apabila ada tuak rasanya asam, artinya tuak itu kualitasnya buruk. Hal itu disebabkan adanya bakteri lain yang masuk dan menghasilkan asam laktat. Selain variasi bahan dasar dan rasa, kandungan alkohol dalam tuak juga bervariasi, mulai dari 5 hingga 20%. Meski mengandung alkohol, tuak ternyata dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Pasalnya, tuak mengandung antioksidan dan vitamin C. Tak sampai di situ, tuak disebut mampu meningkatkan produksi dan pengeluaran ASI. Tak heran, tuak sering ditambahkan dalam produk atau obat herbal. Meski berkhasiat, konsumsi tuak juga harus dibatasi. Jangan terlalu banyak minum tuak, utamanya bagi pria. Terlalu banyak minum tuak dapat menyebabkan penurunan fungsi testis akibat turunnya kadar testosteron, motilitas sperma, dan viabilitas sperma. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Ramson Siregar, yang mana Bapak ini adalah selaku pengambil air nira yang dijadikan minuman yaitu tuak. Dan saat ini langkah awal Bapak ini rencananya ingin apa namanya Pak? Membalbal, pemirsa, membalbal namanya. Kalau dalam istilah Batak itu membalbal, kalau dalam istilah bahasa Indonesianya memukul ya Pak ya? Memukul. Jadi pemirsa, bagaimana proses Bapak ini membalbal? Kita lihatkan sama-sama, yuk. Ya pemirsa, masih bersama kita lagi. Tadi setelah kita melalui proses pemukulan, atau namanya apa tadi itu Bang? Membalbal. Kali ini Bang Ramson melakukan proses pengambilan tuak ya Bang ya? Pengambilan tuak, kemudian apa lagi Bang? Ya untuk ini cuman mengugus saja. Apa itu Bang mengugus Bang? Yang mengiris. Oh mengiris. Ya. Baru setelah itu nanti airnya turun sendiri. Kita bawa ke kampung. Itu Bang, kapan diambilnya Bang? Setelah proses pengirisan. Untuk pengambilannya kita ambil dulu airnya, ya. Baru kita iris dia, biar besok dia makin banyak. Oh besok, keesokan harinya baru diambil ya Bang ya? Ya. Oke, ya pemirsa, kali ini akan kita lihat kembali Bang Ramson Siregar akan melakukan proses pemotongan tadi, pengirisan
batang tempat pengeluarnya air nira, kemudian penurunan air nira. Pemirsa, inilah yang namanya tua yang diambil oleh Bapak Ramson Siregar tadi. Ternyata kalau melihat dari sisi historisnya banyak manfaatnya pemirsa. Dan Pak Ramson Siregar ini menyukupi menafkahi keluarganya sehari-hari dengan mengambil tua ini ya Pak ya? Tua ya. Jadi setiap jam berapa Bapak mulai mengerjakan Pak? Kira-kira pagi mungkin ya Pak ya? Pagi kita harus berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya. Itu jam 7 pagi prosesnya? Mengiris, ngasih kemudian raru. Ngasih raru. Raru Iya. itu fungsinya untuk apa rupanya Pak? Ini kan kalau raru itu fungsinya untuk biar tuanya enak diminum. Kalau dia nggak pakai raru berarti jadi gula. Oh gitu ya. Nah, karena proses raru itu makanya diminum di kalangan masyarakat, bahkan raja-raja Batak terdahulu. Ini suatu minuman jamuan ya Pak ya. Iya. Dan kalau kebanyakan ini bisa mengakibatkan mabuk kira-kira Pak? Kalau kebanyakan ya memang mabuk. Oh memabukkan ya. Nah. Tapi kalau tadi kita dengar cerita dari masyarakat bahwasanya ini manfaatnya banyak tadi Pak katanya. Iya. Salah satunya apa aja Pak manfaatnya Pak? Manfaatnya ini ya kalau diminum 2 gelas aja ya kan jadi sehat badan kita dibuat. Barat kan udah capek dari ladang, kita minum 2 gelas tua ini ya besok paginya jadi bangunnya jadi enak. Oh gitu ya. Ya pemirsa, ternyata tua ini selain sebagai minuman kehormatan, bisa dikatakan minuman kehormatan pada saat pesta atau jamuan-jamuan, ternyata manfaatnya juga untuk kesehatan pemirsa. Salah satunya tadi kita dapat informasi untuk kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, pasca melahirkan meminum tua ini
dengan kadar yang sedikit akan mempelancar ASI. Begitu ya Bang ya? Iya, iya. Ini kalau untuk baru melahirkan, diminum sedikit aja, ASINya akan pasti lancar. Oh gitu ya Bang ya. Bang, rasanya seperti apa Bang? Kalau ini pahit. Pahit ya Bang ya? Iya. Aslinya pahit ya Bang ya? Iya. Setelah dicampur raru ya Bang ya? Ya kalau dicampur raru dia pahit, tapi kalau memang turun dari pokoknya itu dia manis. Manis ya Bang ya? Itu yang dijadikan gula itu Bang ya? Kalau Oh, dikasih raru dia jadi gula. ternyata manfaatnya nira ini sangat banyak pemirsa. Selain sebagai gula merah, juga sebagai minuman seperti ini. Boleh saya coba ini? Kira-kira Pak? Bagaimana Pak caranya Pak? Caranya ambil daun kopi aja. Oh, pemirsa tradisional banget. Yang mana karena ini alam, prosesnya dari alam, tidak ada gelas, tidak ada alat untuk meminum. Ternyata Pak Ramson ini mencicipi tuaknya tadi layak terjual atau tidak. Mencicipinya dengan ini pemirsa, daun kopi. Yuk, saya coba ya Pak ya. Sedikit aja Pak ya. Ya pemirsa, ini saya coba gimana rasanya tuak racikan Bapak Ramson Siregar. Pemirsa, rasanya seperti air tape ya, bisa dikatakan seperti air tape. Ada pahit seperti ada soda-soda gitu. Ya karena saya tidak sering menikmati minuman ini atau tidak peminum tua ini, jadi saya rasa agak sedikit kurang pas di lidah gitu aja. Cuman kalau yang udah biasa, pasti ini sangat. Iya memang seperti inilah Memang seperti ini rasa tua itu, untuk ya. masyarakat. Saya coba lagi pemirsa. Ya Pak Ramson, Ya. apakah kehidupan Bapak kesehariannya hanya mengambil tua ini aja Pak? Pencaharian saya setiap hari untuk menghidupi anak-anak saya itu hanya seperti ini. Kalau ibaratkan pagi saya sudah siap mengerjain tuak ini, ya saya bekerja sebagai buruh tani. Memang hanya itu yang bisa saya kerjakan. Berapa anak Bapak? Kalau anak saya ada 2, laki-laki semua. Masih sekolah Pak ya? Iya masih sekolah. Ibu kerja di mana Pak? Ibu ke ladang juga. Kadang juga ya Pak. Jadi kesehariannya Bapak hanya menghidupi keluarga Bapak dengan bekerja sebagai pengambil tua ya Pak ya? Iya. Saya bekerja ini ya seperti inilah untuk menghidupi anak saya dan istri saya. Bekerja jadi seperti ini, paragat tuak. Paragat tua ya Pak ya? Dalam seharinya Pak bisa berapa banyak Bapak hasilkan Pak? Tergantung banyak pokoknya yang saya kerjain. Kalau memang ya ada sebatang, ya seperti inilah, hanya 4 tengko atau 2 tengko. Jadi Pak, seharian pendapatan Bapak dari hasil tua ini berapa rupiah Pak? Kalau sehari itu 28.000 28.000 dalam satu hari Pak? dalam satu hari. Cukup Pak menghidupi keluarga Pak? Kalau dibilang mencukupi, itu sama sekali nggak mencukupi kan. Namanya juga 28.000 untuk anak dan makan di rumah, itu tidak cukup. Jadi tua ini sendiri Pak, Bapak jual ke kedai-kedai lagi atau Bapak sendiri yang mengelola? Enggak, Menjualkan di kedai sendiri? ini tuak ini dijual sama orang. Oh dijual lagi? Karena kita pun nggak punya warung, dan biaya buat warung juga terlalu besar, ya terpaksa lah kita jual sama orang. Oh itu ya Pak ya. Dihargai berapa Pak kalau Bapak jual ke warung Pak? Dalam satu ini hitungannya Pak per gelas atau bagaimana Pak? Per botol. Per botol ya Pak ya? Iya. Itu botol-botol yang bagaimana Pak? Botol-botol Dalam satu botol itu isinya berapa gelas Pak? 2 gelas. 2 gelas. Dihargai berapa Pak? 1.000. Satu botol harganya 1.000. 1.000 rupiah ya Iya. Pak ya.
Sementara yang kendala yang Bapak hadapi itu apa Pak pada saat pengambilan ini Pak? Kalau kendala yang dihadapi terlalu berat ya, karena risiko di atas itu sangat tinggi. Tawon, hujan itu pasti harus diturunkan. Kalau nggak diturunkan berarti di rumah nggak makan. Gitu ya, Pak. Yang pasti risikonya tinggi ya Pak ya, belum lagi tingkat kecelakaan atau jatuh ya Pak ya. Bapak sendiri pernah mengalami jatuh dari atas Pak? Kalau jatuh dari atas nggak pernah. Kalau jatuh dari atas itu nggak pernah. Tapi kalau sengatan tawon, Sengatan tahun itu udah sering lah kita alami. Kalau yang namanya maragat ya pasti harus ada kayak seperti itulah. suka dukanya ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, harapan Bapak ke depan bagaimana Pak dengan kehidupan Bapak, dengan mata pencarian Bapak sebagai paragat, harapannya bagaimana Pak? Kalau Apa yang harapan Bapak saya harapkan? jadi paragat ini ya kan, ya gimana ya, harganya itu maunya lebih tinggi, karena kalau dihitungkan harga 1.000 itu kan tidak ada apa-apanya 1.000 Dibandingkan tingkat risikonya tadi Pak ya. resikonya. Karena hujan deras pun saya harus turunkan. Kalau nggak makan gitu deh. Kalau Pak, nggak makan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Pranoto Monalisa mengabarkan.